Tes, tes. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Taufik Rahman dengan NRP 2040221033 dari Laboratorium Spiral. Untuk saat ini, saya melaksanakan kegiatan magang industri di PT Siemens Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan terkait laporan mata kuliah serta korelasi mata kuliah antara korelasi mata kuliah dengan pekerjaan yang saya lakukan di tempat magang saya, yakni lapor mata kuliah untuk bagian ini yakni manajemen kualitas terpadu. Baik, untuk selanjutnya berikut merupakan pokok pembahasan yang akan saya bahas yang bisa menunjang terkait kegiatan saya selama magang. Next. Baik, yang pertama ada quality control, yang dimana kebetulan saya pribadi eh, melakukan pekerjaan tersebut di divisi quality control yang yang mempunyai tugas untuk pengecekan atau pengujian pengendalian mutu terkait panel-panel yang diproduksi di PT Siemens Indonesia Pulau Mas Factory. Menurut menurut mata kuliah yang ada di manajemen kualitas terpadu, menurut ISO 9000, QC adalah bagian dari quality management yang fokus memenuhi persyaratan mutu melalui pengendalian proses, manajemen pekerjaan, dan pemantauan kinerja serta integritas produk. Yang dimana QC dari gambar tersebut itu saling bekerja sama terkait yang saling berhubungan untuk memberikan kinerja yang baik dan memberikan sebuah pekerjaan itu bisa menjadi apa yang telah kami lakukan. Selain itu, bisa dilakukan melalui serangkaian langkah terstruktur. Yang pertama adalah menetapkan standar mutu, inspeksi produksi atau jasa, analisis dan korelasi penyimpangan, pemantauan berkelanjutan untuk memastikan konsistensi mutu. Sebagai karyawan quality control, kita harus bisa melakukan pengujian secara teliti, secara visual, bahkan pengujian terkait adanya sebuah problem ataupun kesalahan-kesalahan yang berakibat fatal. Yang dimana QC harus bisa memberikan solusi agar nantinya sebelum kita melaksanakan kegiatan packing itu agar bisa melakukan kegiatan dengan semaksimal mungkin. Berikut merupakan kegiatan saya selama di industri yang berkorelasi dengan materi kali ini, yakni di function testing. Saat melaksanakan kegiatan function sebagai bagian dari quality control, tahap ini panel diuji memastikan bahwa wiring ataupun pengkabelan yang ada di panel tersebut itu aman dan tidak mengakibatkan kesalahan ataupun sorting. Yang dimana function ini menjadi salah satu kegiatan krusial untuk mendeteksi cacat ataupun kerusakan yang ada di panel, kerusakan komponen, bahkan kerusakan-kerusakan yang ada pada komponen-komponen yang menurut eh, si customer itu penting. Maka dari itu, sebagai QC, kami diajarkan untuk mempunyai sifat teliti untuk memperhatikan secara detail terkait kesalahan-kesalahan. Maka dengan terjadinya kesalahan, kita bisa mempelajari terkait hal yang tidak memungkinkan untuk dikirim nantinya di customer. Next. Selain quality control di mata kuliah manajemen standar manajemen regulasi standar itu dapat ada manajemen dan organisasi serta pengambilan keputusan. Terkait materi mata kuliah ini diberikan untuk manajemen proses itu saling berhubungan. Manajemen proses mempunyai empat aspek yang dimana aspek tersebut itu saling berhubungan untuk memanage terkait manajemen yang ada di perusahaan bahkan organisasi perusahaan. Untuk pengertian manajemen merupakan proses terintegrasi yang mencakup perencanaan, perorganisasian, bahkan pengendalian sumber daya manusia. Di sebuah perusahaan mempunyai berbagai macam divisi. Maka dari itu dengan mempunyai organisasi yang sangat signifikan, yang sangat
detail, kita harus benar-benar mempelajari terkait hal yang apa ditugaskan kepada kami. Semisal dengan contohnya ada divisi quality control, divisi engineer, departemen divisi produksi. Nah, divisi-divisi tersebut itu mempunyai tupoksi atau tugas pokok dan fungsi masing-masing. Di mana tupoksi tersebut itu saling bekerjasama untuk memberikan hasil yang maksimal untuk hasil yang maksimal untuk perusahaan. Nah, sa- setiap perusahaan pastinya mempunyai SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threat-nya masing-masing. Agar nantinya SWOT tersebut itu ditujukan untuk menarik perhatian pada customer ataupun stakeholder yang ada. Bahkan dengan dengan perusahaan tersebut mempunyai struktur organisasi, perusahaan bisa memantau kinerja para karyawannya dengan detail dan juga dengan seksama. Selain itu ada juga materi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan itu merupakan proses kritis lain dalam manajemen organisasi. Pelibatan identifikasi terdapat beberapa peran pengambilan keputusan. Contohnya di bagian divisi kami, di pengambilan keputusan itu ketika kita mempunyai berbagai macam problem terkait eh, pengecekan atau pengujian panel. Ketika ada sebuah masalah, kita harus bisa cepat-cepat mengambil solusi dengan pengambilan keputusan yang baik sehingga panel tersebut bisa berfungsi kembali secara normal. Dan pada pada materi kali ini sangat berkorelasi ketika kami sedang diberikan training kepada pihak leader kami, di mana dari setiap bulannya kita dibekali terkait pembekalan ilmu-ilmu ataupun materi-materi terkait bagaimana pengujian ataupun inspeksi panel tersebut. Nah, dokumentasi kegiatan industri ini berupa pembekalan materi, bahkan kita diberikan sebuah pertanyaan ketika kita juga diberikan kesempatan untuk bertanya, dan juga dari kegiatan industri ini pastinya sangat berkorelasi dengan materi kali ini. Dengan kegiatan tersebut, saya dan rekan-rekan bisa mengambil keputusan ataupun bisa belajar terkait manajemen-manajemen organisasi di berbagai departemen yang ada di perusahaan kami. Next. Nah, selanjutnya ada materi proses produksi di industri. Nah, proses produksi di industri, untuk materinya terdapat 5 tahapan. Yang pertama ada perencanaan, mengarahkan alur, penjadwalan, memulai produksi, dan evaluasi. Di dalam sebuah tahapan produksi, pastinya kita mempunyai tujuan ataupun target dari setiap produksi yang telah kami dapatkan. Yang dimana target tersebut itu bisa memberikan jadwal-jadwal yang bisa mengstrukturkan terkait tugas-tugas yang ada di divisi departemen kami. Di di perusahaan kami, di perusahaan yang kami manggangin, itu biasanya ada proses produksi itu secara terstruktur di mana dari proses warehouse, pengadaan barang terlebih dahulu, terus pengadaan barang, terus ada divisi lagi yaitu QC PA, yang dimana QC PA itu QC yang mengecek terkait kondisi-kondisi penyediaan barang tersebut, kondisi-kondisi barang atau material-material yang dari awal dikirimkan ke Siemens luar negeri. Ketika dari pihak warehouse sudah, dan juga ketika dari warehouse dan juga QCPA itu sudah melakukan pengecekan, bahkan langsung dikirim ke pihak produksi ataupun assembly. Dari produksi itu panel-panel itu dirancang dan diwairing secara sistematis, secara single line diagramnya mulai single line diagramnya dari pihak engineer, di mana dari sistem produksi tersebut mengecek terkait internal checknya terlebih dahulu sebelum masuk ke divisi quality control. Nah, setelah melakukan divisi internal dari divisi assembly assembly quality control itu harus mengecek secara keseluruhan terkait visual panel, single diagram, bahkan function testing, primary testing, secondary testing, bahkan sampai terkait high potential ataupun kebocoran arus. Ketika sudah melakukan pengecekan yang baik dan benar,
maka panel tersebut akan beralih ataupun pindah ke divisi packaging, yang dimana dari divisi packaging itu sebelumnya juga di ada karyawan yang ada di quality control juga, yaitu terkait pengecekan final terkait panel tersebut untuk kita tuh sebelum kita pakai panel tersebut itu bisa ataupun siap untuk dikirim. Next. Baik, selanjutnya ada materi mata kuliah tata cara kerja dan budaya kerja. Tata cara kerja atau prosedur merujuk pada penerapan standar operasional atau SOP yang dirancang untuk menjamin pelaksanaan tugas secara konsisten, aman dan efisien, dan menjalankan langkah-langkah rinci setiap aktivitas. Di dalam tata cara kerja ataupun work procedure itu pastinya adanya tata cara kerja itu pastinya agar nantinya para para pekerja yang ada di perusahaan tersebut itu bekerja sesuai dengan standar, bekerja dengan bersesuai dengan eh, porsinya masing-masing. Dan untuk budaya kerja di setiap perusahaan pastinya budaya kerjanya beda-beda, yang dimana budaya kerja itu pastinya mengikuti kebudayaan ataupun budaya-budaya nilai-nilai organisasinya, bahkan struktur-struktur organisasinya itu mempunyai perbedaan yang secara garis besarnya pasti berbeda, karena tiap perusahaan itu mempunyai acuan dan juga konsepan yang eh, mempunyai konsepan masing-masing. Ada hal penting yang biasanya ada dalam budaya kerja di sebuah organisasi, yaitu nilai-nilai organisasi, norma kerja, kebiasaan kerja, bahkan gaya komunikasi dan keterbukaan terhadap perubahan. Dengan materi yang tersebut itu, kegiatan saya yang ada di industri sangat berkorelasi, yang dimana tata cara kerja dan budaya kerja itu biasanya dari awal itu tata cara kerjanya diberikan sebuah training ataupun diberikan sebuah pengenalan terlebih dahulu agar nantinya kita bisa beradaptasi terlebih dahulu untuk pengenalan lebih dekat panel itu bagaimana, cara kerjanya bagaimana, sistem organisasinya bagaimana. Nah, dokumentasi kegiatan di sini di mana kami sebelumnya tidak dipekerjakan sendiri. Di awal-awal kita ditemani dengan seorang leader yang memberikan eh, panduan-panduan ataupun tutorial yang mengarahkan teknis secara langsung atau bisa disebut dengan transfer pengetahuan atau transfer ilmu kepada kami. Ketika kami sudah paham dan juga bisa dilepaskan bekerja, pastinya kami juga bisa bekerja secara mandiri. Maka dari itu, menurut saya, tata cara kerja dan budaya kerja itu sangat berkorelasi dengan kegiatan yang ada di industri kami. Next. Baik, untuk selanjutnya ada materi manajemen SDM. Materi manajemen SDM merupakan peran penting dalam sebuah perusahaan, yang dimana manajemen SDM itu memanage terkait karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, memanage terkait kesehatan, segi ekonomis, bahkan segi keselamatan kerja. Bagaimana caranya perusahaan tersebut itu bisa manajemen terkait keperluan-keperluan karyawannya, yakni setelah memanage sumber daya manusia, pastinya di perusahaan tersebut mempunyai tujuan agar nantinya karyawan-karyawannya memiliki value lebih dengan adanya mengadakan training, mengadakan peningkatan budaya kerja, mengadakan pencerdasan. Maka dari itu materi kali ini manajemen SDM itu sangat berkorelasi juga dengan kegiatan yang ada di industri. Ketika kami sebagai anak internship nggak hanya di quality control, anak internship di berbagai divisi yang ada di perusahaan PT Siemens Indonesia itu biasanya setiap 3 bulan sekali itu diadakannya training-training terkait eh, pencerdasan tentang keselamatan kerja, bahkan tentang organisasi-organisasi PT Siemens yang ada di luar negeri. Maka dari itu sebagai contohnya saya memberikan contoh kegiatan manajemen SDM itu ketika kami yang ada di Fabrik Kantor itu diberikan sebuah training terkait pengecekan alat, terkait cara prosedur penggunaan alat. Nah, maka dari itu saya eh, bisa terkait untuk pengujian high potensial, bahkan kebocoran arus, dan teman-teman juga
melakukan hal yang sama ketika kami diberikan penugasan tentang bagaimana caranya arus ini bisa melebihi melebihi standar dari apa yang diinginkan oleh customer. Maka dari itu, dengan solusi tersebut kami diberikan solusi dengan cara memberikan grounding terlebih dahulu agar nantinya ataupun memberikan sebuah trigger terhadap ACB ataupun air circuit breaker. Next. Baik, untuk selanjutnya ada materi manajemen sistem informasi. Manajemen sistem informasi ini berbasis komputer yang dirancang untuk mendukung kinerja karyawan di dalam sebuah perusahaan tersebut, di mana manajemen sistem informasi ini memberikan sebuah fasilitas yang bisa membantu pekerja atau kan karyawan itu bekerja dengan mudah. Contohnya dengan kita membuat sebuah OneDrive perusahaan ataupun MC M3 dan M365 Copilot itu biasanya di perusahaan itu bisa mengakses semua karyawan itu bisa mengakses mengedit keperluan-keperluannya di situ menjadi satu. Nah, maka dari itu di kegiatan industri yang biasanya saya lakukan itu kami biasanya dilakukannya terkait function testing itu melihat SLD atau single line diagram itu di satu OneDrive yang bisa diakses oleh departemen lain. Maka dari itu di OneDrive itu kita bisa belajar terkait adanya manajemen bagaimana sih caranya kita bisa bekerja itu hanya di kita hanya bisa melihat aspek-aspek ataupun berkas-berkas di QC aja. Dan itu uh, kita bisa belajar bagaimana caranya kita bisa manage sistem informasi ataupun juga manage terkait website dan juga uh, web-web yang terkait dokumen-dokumen penting di PT Siemens Indonesia. Next. Baik, untuk materi selanjutnya ada siklus PDCA. Siklus PDCA merupakan metode dalam manajemen kualitas terpadu yang terdiri dari 4 tahap utama, yakni plan atau merencanakan, do melaksanakan, cek memeriksa, act bertindak, dan serta terus berulang-ulang, plan to do check atau PDCA. Yang dimana dari semua empat aspek tersebut untuk meningkatkan kualitas itu di divisi quality control sangat menjalankan terkait tersebut, merencanakan, melaksanakan pengujian, bahkan memeriksa visual-visual panel sebelum diadakan packing, bahkan single line diagram itu bisa-bisa dari panel-panelnya itu ada beberapa yang terlewat terkait visualnya berbeda dengan apa yang diinginkan oleh customer. Bertindak, nah bertindak itu caranya dengan kita melakukan perbaikan, melakukan hal-hal yang bisa membantu membantu karyawan. Maka dari itu dengan materi siklus PDCA itu sangat berkorelasi dengan kegiatan yang kegiatan saya yang ada di industri. Next. Yakni ada standarisasi ISO QQS, yang dimana standarisasi ini merupakan suatu sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk mendukung pengambilan keputusan di tingkat manajerial. Nah, setiap perusahaan pastinya mempunyai standar masing-masing, standar alat, standar pengujian, standar bahan, bahkan standar sumber daya manusianya masih mempunyai standar masing-masing. Untuk contoh yang telah saya berikan, yakni standar alat di PT Siemens Indonesia memberikan berbagai macam alat-alat standarnya masing-masing. Standarnya dari Siemens itu yang saya contohkan ada multitester berbentuk Fluke, yang dimana bermerek Fluke ini merupakan suatu sistem informasi berbasis komputer yang dirancang untuk mendukung pengambilan yang nantinya dari materi standarisasi ISO atau QS ini memberikan sebuah pengertian terkait hal yang bisa membuat materi untuk mengevaluasi, merencanakan koordinasi ke organisasi. Untuk standarisasi organisasi ini sehingga memungkinkan ketika suatu organisasi melakukan perencanaan, melakukan pengendalian, perencanaan semisal perencanaan event-event, bahkan perencanaan terkait auditor, bahkan bagian kapan jadwal-jadwal untuk eh, cuti karyawan itu biasanya ada standarnya masing-masing. Next.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Eh, men- Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kesimpulannya, ketika saya sudah ketika saya dan rekan-rekan keterima di PT Simensi Indonesia itu sangat apa ya, memberikan eh, pengalaman baru atau pengetahuan ilmu baru yang dimana dari kami belum belum sama sekali, yang awalnya belum sama sekali melihat bahkan mengecek ataupun bahkan mengerjakan wiring panel itu masih belum. Di Krisis Indonesia kita diajarkan sampai bisa dan paham. Maka dari itu dengan mata kuliah manajemen proses terpadu ini dengan apa yang telah saya lampirkan sangat-sangat berkorelasi dengan pekerjaan yang telah saya kerjakan di Desimin selama 6 bulan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.